Pada waktu itu dibawa, sebelum itu sudah ditelepon berulang kali, minta jangan ditahan, tidak perlu. Sudah mau damai, ada dua orang mau berdamai, kok dibikin ribut? Coba bayangkan kalau tiba-tiba tidak jadi damai karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Tanyakan itu sama Kapolresnya. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Tanyakan itu sama Kapolresnya. Tapi jika memang ada perdamaian, kemudian juga ada pencabutan, nah itu nanti wewenang ada di penyidik. Kemudian kita juga mengacu dalam Undang-Undang KDRT. Saya tanya sama kalian, apakah dengan alasan proses orang ditahan terus? Semua orang udah berdamai, nangis-nangis pelapor minta didamaikan, tidak usah ditahan, masih diseret di sini diumumkan sama kalian. Saya mau berdebat sama Kapolres di sini. Tanyakan sama dia, kapan mau ngomong sama Hotmas Sitompul di sini? Yang jelas kepolisian dalam hal ini merespon laporan masyarakat. Jadi sekali lagi ya, ini bukan hanya karena Saudari Lesti ini public figure, kita merespon dengan cepat, tetapi kita setiap laporan masyarakat ini selalu responsif, ya, yang menandakan tindak kepolisian ini cepat merespon apa yang terjadi yang dirasakan bagi masyarakat. Kepolisian dalam ini Polda Metro Jaya secara umum dan juga Polres Metro Jaya Selatan sesuai perintah Bapak Kapolda ini memberikan perlindungan ya kepada semua warganya yang ada di Jakarta ini yang merasa mendapat perbuatan perlakuan kekerasan ataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, termasuk KDRT ini. Kita sangat sayangkan sebenarnya ya, dan kita prihatin KDRT ini kan dilakukan umumnya oleh orang terdekat. Ya, dalam hal ini contoh ya dilakukan oleh suami korban yang semestinya melakukan pelindungan, ya kan, menyayangi dan melindungi istrinya, bukan malah sebaliknya. Ya. Telepon-telepon itu sudah dari siang. Sebelum dibilang ditahan, sebelum diumumkan, sudah dikatakan mau berdamai. Saya cuma mau bilang begini, dengan segala hormat, sekarang ini kan lagi terpuruk kepolisian dengan cerita-cerita yang belum tentu benar. Ini adalah satu kesempatan emas untuk memberitahu pada masyarakat bahwa polisi itu punya hati nurani. Bukannya tahan terus, besok lagi, besok lagi. Ini pun saya bicara begini kan bisa menjadi bahan nih. Tahan lagi 2 hari nanti. Kita lihat, dikeluarin nggak besok? Dan kalau tidak dikeluarkan, apa dasarnya? Pada waktu itu dibawa, sebelum itu sudah ditelepon berulang kali, minta jangan ditahan, tidak perlu. Sudah mau damai, ada 2 orang mau berdamai, kok dibikin ribut? Coba bayangkan kalau tiba-tiba tidak jadi damai karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Tanyakan itu sama Kapolresnya. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Tanyakan itu sama Kapolresnya. Tapi jika memang ada perdamaian, kemudian juga ada pencabutan, nah itu nanti wewenang ada di penyidik. Kemudian kita juga mengacu dalam Undang-Undang KDRT. Saya tanya sama kalian, apakah dengan alasan proses orang ditahan terus? Semua orang udah berdamai, nangis-nangis pelapor minta didamaikan, tidak usah ditahan, masih diseret di sini diumumkan sama kalian. Saya mau berdebat sama Kapolres di sini. Tanyakan sama dia, kapan mau ngomong sama Hotmas Sitompul di sini? Yang jelas kepolisian dalam hal ini merespon laporan masyarakat. Jadi sekali lagi ya, ini bukan hanya karena Saudari Lesti ini public figure, kita merespon dengan cepat, tetapi kita setiap laporan masyarakat ini selalu responsif, ya, yang menandakan tindak kepolisian ini cepat merespon apa yang terjadi yang dirasakan bagi masyarakat. Kepolisian dalam ini Polda Metro Jaya secara umum dan juga Polres Metro Jaya Selatan sesuai perintah Bapak Kapolda ini memberikan perlindungan ya kepada semua warganya yang ada di Jakarta ini yang merasa mendapat perbuatan perlakuan kekerasan ataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, termasuk KDRT ini. Kita sangat sayangkan sebenarnya ya, dan kita prihatin KDRT ini kan dilakukan umumnya oleh orang terdekat. Ya, dalam hal ini contoh ya dilakukan oleh suami korban yang semestinya melakukan pelindungan, ya kan, menyayangi dan melindungi istrinya, bukan malah sebaliknya. Ya. Telepon-telepon itu sudah dari siang. Sebelum dibilang ditahan, sebelum diumumkan,
sudah dikatakan mau berdamai. Saya cuma mau bilang begini, dengan segala hormat, sekarang ini kan lagi terpuruk kepolisian dengan cerita-cerita yang belum tentu benar. Ini adalah satu kesempatan emas untuk memberitahu pada masyarakat bahwa polisi itu punya hati nurani. Bukannya tahan terus, besok lagi. Ini pun saya bicara begini kan bisa menjadi bahan nih. Tahan lagi 2 hari nanti. Kita lihat, dikeluarin nggak besok. Dan kalau tidak dikeluarkan, apa dasarnya? Kasih waktu, tolong. Jadi tolong. Maaf ya. Gimana mau cabut laporan lo dari Keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Kemudian kami sudah memohonkan agar diadakan restoratif justice terhadap perkara Rizky Bilar dan Lesti, mengingat keduanya sudah saling memaafkan dan keduanya ingin membina hubungan yang lebih baik lagi, gitu. Dan sudah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini ke jenjang yang lebih jauh. Jadi penahanan sudah kita terbitkan, ya. Itu jelas. Jadi kita tidak bisa berandai-andai. Ya, jadi kita tidak bisa berandai-andai. Sekali lagi, jika penerbitan surat penahanan sudah kita terbitkan, itu jelas harus kita lakukan. Itu. Untuk yang kemudian hari, nanti kita lihat saja apa yang bisa yang terjadi. Yang jelas penahanan sudah kita lakukan. Tolong juga supaya perkara ini bisa selesai dengan damai. Dan setelah restoratif justice tentu tersangkanya atau orangnya itu harus dikeluarkan dari tahanan. Tapi jika memang ada perdamaian, kemudian juga ada pencabutan, nah itu nanti wewenang ada di penyidik. Kemudian kita juga mengacu dalam Undang-Undang KDRT. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.